Wah, keren banget ya penampilan lagu di ujung jalanku dari Imaginary Club. Penampilan tadi juga menjadi pembuka dari acara talk show Haptik yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya saya Fahri dan Saya Alen. sebagai host utama dari channel TV Haptik. Langsung saja kita langsung mulai ke pementasan jika aku jadi orang kaya. Kalian pernah ngebayangin gak sih jadi orang kaya? Yang orang kaya banget gitu. Aku kalau sukses nanti, aku mau bangun sekolah gratis buat anak-anak kurang mampu. Iya, itu keren banget, Tik. Aku juga kalau jadi orang kaya, pengen punya studio dan teman-teman bisa belajar dan bikin video bareng gratis. Alah, mimpi kalian tuh kurang level. Emangnya kamu mau jadi apa, Al? Aku sih pengen jadi orang kaya. Nanti aku punya asisten pribadi. Alita, kamu yang bawain tas aku kemana-mana. Kamu, Rani, yang bikinin aku jadwal tidur siang. Hah? Kamu jadi kaya cuma buat nyuruh teman-teman kamu? Nah, iya dong, biar hidupku adem. Kalau ada PR, aku tinggal kirim kalian. Terus kalau ada ujian, aku tinggal tidur. Tapi kalian bantuin aku bikin contekan. Al, jadi orang kaya tuh bukan buat semena-mena sama orang lain. Iya, makin kaya itu harus makin banyak bantu orang, bukan nyusahin orang. Lah, gimana? Kan kita jadi kaya biar hidup enak. Wah, keren juga ya tadi cerita jika aku jadi orang kaya. Saya juga pengen jadi orang kaya. Jangan-jangan kamu mau beli studio ini lagi? Waduh, ya udah kita lanjut aja ke cerita libur kuli bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ujang. Ya, bisa kalian lihat di sini saya ada seorang tukang jahit. Oke, saya bercanda. Ya, kalian bisa lihat aja ini saya bocah cangkul ya, berarti saya kuli bangunan. Ada yang menjadi kuli bangunan sini? Ya. Oke. Senang sekali ya bisa bertemu kalian di sini liburan di liburan kali ini. Ngomong-ngomong soal liburan, bagi kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi bagi saya, liburan itu stres sendiri. Stres itu sendiri. Soalnya, orang lain itu kebanyakan merencanakan tentang liburannya. Saya malah sibuk mencari alasan karena anak saya itu selalu ingin liburan. Wah, pengen kedupan. Jakarta banjir. Ya udah ketangguhan parah Rame wajah. bocor. Bilang aja gak punya duit. Ya udah, bentar itu. Ya sih, memang anak saya itu jarang banget liburan. Jadi saya tuh kadang ajak dia ke tempat kerja saya biar dia main lah sama bahan-bahan bangunan. Bahkan kadang malah jadi bangunan. Iya sih, anak saya tuh jarang buat liburan, makanya dia norak. Waktu itu saya ajak dia main mandi bola. Apa Pak? Ayo mandi bola. Kok kamu bawa anduk sih? Lah, Kan mandi bola. ya. Aduh. Anak saya itu sering kesel. Soalnya apa? Dia itu pengen tahu apa itu Dufan. Kalau anak yang lain itu langsung dikasih tiket Dufan. Tapi kalau anak saya itu saya kasih HP lalu saya cariin tuh foto Dufan. Nah, sini nak. Apa Pak? Nih Dufan nih. Ih, coba mana? Oh, ini Dupan. Gitu. Oh, ini rumah miring. Saya berpikir, kok bisa ya ada rumah miring? Padahal saya naruh bata miring aja udah dimarahin mandor. Apalagi jadi rumah, udah dirobohin tuh sama mandor. Saya Ujang, sekian terima kasih. Untung saja saya bukan kuli, terus nggak punya anak lagi. Aduh, tapi gaji kamu sama kan kayak kuli. Yaudah, permisi langsung aja kita lanjut ke tanya jawab tes anekdot. Selamat datang di sesi tanya jawab bersama saya Asep. Juga saya bersama dengan sang pemenang teks anekdot tingkat SMP yang bernama Ahmad. Halo semua, saya Ahmad. Oke, kali ini kita akan bertanya-tanya tentang apa sih itu struktur teks anekdot. Oke, jadi struktur teks anekdot itu teman-teman itu ada 5. Yang pertama itu abstraksi, yang kedua itu orientasi. Nah, yang ketiga ini rekrisis. Kalau yang keempat reaksi, yang kelima itu koda. Itu teman-teman. Oke,
Oke, Ahmad. Apa sih penjelasan dari setiap strukturnya itu? Dimulai dari abstraksi. Ya, jadi abstraksi itu teman-teman itu isinya tuh awal dari cerita teks anekdot dan isinya tuh gambaran umum tentang mengenai anekdot itu sendiri teman-teman gitu dari abstraksi. Oke, selanjutnya orientasi. Kalau orientasi itu perkenalan tentang karakter-karakter atau latar belakang di teks anekdot ini sendiri teman-teman. Gitu. Baik. Oke, kalau krisis? Nah, kalau krisis ini tadi kan kita orientasi. Orientasi ini kan akan ada masalah ceritanya. Nah, jadi dari masalah cerita tersebut bakal muncul ke bagian krisis. Nah, krisis ini itu udah inti dari ceritanya atau juga disebut komplikasi, teman-teman. Gitu kalau krisis. Oke, kalau reaksi apa itu? Nah, reaksi itu tanggapan dari bagian sebelumnya. Kan sebelumnya itu krisis. Nah, jadi reaksi itu tanggapan dari krisis tersebut. Nah, biasanya juga kalau ada nama lain dari reaksi itu komplikasi. Reaksi itu resolusi, bukan itu. Oke, yang terakhir koda apa itu? Kalau koda itu adalah bagian yang menandai akhirnya dari sebuah teks anekdot, teman-teman. Biasanya tuh itu komentar terhadap dari reaksi tersebut. Dari bagian sebelumnya kan reaksi. Nah, koda ini bisa jadi komentar dari reaksi tersebut atau juga biasa jadi penunjuk bahwa teks anekdotnya bakal berakhir. Gitu. Tapi biasanya ini nggak ada di teks anekdot, gitu. opsional. Oke, baik. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya, Ahmad. Ya. Oke, kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Ya, aku heran sama kamu. Heran kenapa? Soalnya kamu tuh kalau dikasih tugas dari Bu Lina selalu ngumpulinnya paling lama. Benar tuh, kalau selesai juga tulisannya berantakan. Betul, gara-gara kamu kelompok kita pernah dimarahi ketika presentasi laporan loh. Guys, jangan kalau gitu dong. Kan kita kan teman, wajar lah saling bantu. Masalahnya, kamu sering diomongin kelas lain tahu. Katanya kamu itu kalau ngerjain tugas lama, nggak bener lagi. Iya, bahkan anak kelas 11 sempat nanya ke aku soal itu. Gimana kalau kita terus ditanya begitu? Ya santai aja, kan kalian tinggal jawab jujur aja nih. Aku kan pernah ini cepet tanggap waktu dipanggil guru sama ini nggak salah ngerjain tugas. Emang kapan? Ya minggu lalu waktu berani manggil aku buat ini ambil amplop hasil iuran kelas bulanan. Itu aku langsung cepet datang dan nggak salah hitung kan. Emang ya, si Ocha mah geran duit aja, dia cepet. Wah, keren banget ya tanya jawab tadi. Masih SMP tapi udah berprestasi loh. Kalau Anda prestasinya apa? Aduh, ente kadang-kadang ente. Yaudah, pemirsa, kita langsung lanjut. Kita masih ditanya jawab. Tapi sebelum itu kita nonton iklan dulu ya. Keisha, kamu kenapa kayak sedih gitu? Iya, aku tuh habis putus sama pacar aku. Ini kamu makan ini deh. Ini apa? Cobain aja, ini kita makan bareng. Ayo. Makasih ya Ira, ini makanan apa sih? Kok enak banget, bikin mood kembali. Ini Big Bing. Sama-sama. Halo semua, perkenalkan nama saya Alem. Aku presenter dari acara Tanya Jawab. Dan narasumber saya dan narasumber kita. Halo, nama saya Brilian. Di sini kami akan menjelaskan apa itu gagasan dan perasaan. Gagasan dan perasaan terdiri dari 5, yaitu simpati, empati, peduli, pro, dan kontra. Baiklah, Brilian, bisa kamu menjelaskannya? Baik, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada simpati. Simpati merupakan keikutsertaan dalam merasakan perasaan seseorang, baik itu perasaan senang, sedih, atau yang lainnya. Contohnya, saya turut bela sungkawa atas meninggalnya tetangga saya. Yang kedua, ada empati. Empati merupakan keadaan mental seseorang yang melibatkan dirinya ikut serta merasakan yang dialami orang lain. Contohnya, saya menyalami teman saya dan saya ikut bahagia ketika teman saya menang lomba. Yang ketiga, ada peduli. Peduli merupakan rasa memperhatikan seseorang dengan diikuti oleh kegiatan proaktif terhadap kondisi di sekitarnya. Contohnya,
saya menjenguk teman saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang keempat, ada pro. Pro merupakan sikap seseorang yang setuju terhadap pendapat seseorang lainnya. Contohnya, saya setuju terhadap pendapat teman saya bahwa bahayanya pembelian. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada kontra. Kontra yaitu merupakan keadaan seseorang yang tidak setuju terhadap pendapat seseorang lainnya. Contohnya, saya tidak setuju terhadap pendapat teman saya, namun saya tetap mengutarakan pendapat saya. Baik, Valen, itu penjelasan dari saya. Terima kasih Brilian. Segitu saja dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya, gagasan aja ada perasaannya. Gak kayak dia yang gak balikin perasaan ya. Selanjutnya kita ada berita terkini. Pemirsa, kembali bersama saya Stefani Naomi. Dr. Arif Zainuddin dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Solo, Jawa Tengah mengabarkan adanya kenaikan signifikan pasien kecanduan ponsel. Selama 3 bulan terakhir dikabarkan sekitar 35 anak yang mengalami kecanduan ponsel. Kami sudah bersama narasumber kami, Alia. 3 tahun lalu ada, tapi sedikit. Tapi semenjak tahun ajaran baru itu ada 35 pasien yang seharinya itu 1 sampai 2 pasien yang datang untuk berobat. Kondisi gangguan kejiwaan mereka berbeda-beda. Pasien dengan kondisi yang sangat parah bahkan tidak mengakui dan menganiaya orang tua mereka. Orang tuanya dianggap, dia bilang itu kalau misalnya dia lahir dari langit. Isi pikirannya juga isinya cuman game yang ada di game itu, bahasanya juga yang ada di game itu. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game yang sangat ekstrim. Mereka bahkan tidak mau makan dan tidak mau sekolah. Kalaupun sekolah, mereka hanya ingin memain game. Ada yang niat buat sekolah, tapi di sekolah itu cuma buat main game karena ada wifi gratis. Sedangkan di rumahnya sendiri itu wifi-nya udah dicopot sama orang tuanya. Sebagai langkah pencegahan, kami mengimbau kepada orang tua agar tidak menggunakan ponsel kepada anak-anaknya sejak dini. Karena banyak sekali orang tua yang telah menggunakan ponsel kepada anak-anak mereka terlalu dini, yang menghasilkan banyak anak hingga para remaja mengalami kecanduan ponsel. Sekian dari saya, Stefani Naomi, melapor Kamis 17 Oktober 2019. Berita terbaru, pasien di Rumah Sakit Harlan Gunawan semakin bertambah, terutama pasien yang kecanduan bermain ponsel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh reporter kita yaitu Nadine. Baik, dengan saya di lapangan, tepatnya di Rumah Sakit Harlan Gunawan. Saat ini saya sudah bersama dengan pasien yang berinisial FM yang saat ini sedang menginjak bangku kelas 2 SMP. Dokter menyebutkan bahwa ciri-ciri anak kecanduan ponsel biasanya orang tua sudah tahu bahwa si anak selalu memegang ponsel. Selanjutnya, anak sudah tidak bisa melakukan fungsi tugasnya sebagai anak sekolah, seperti tidak membawa sekolah, tidak mau sekolah, dan tidak mau belajar. Selain itu, anak akan mengalami gangguan emosi dan diikuti dengan kesulitan tidur. Baik Nadine, terima kasih atas informasinya. Sekian breaking news pada hari ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Gara-gara handphone doang bisa jadi kayak gitu. Aduh, itu sih beritanya kayak yang ibu saya kasih waktu saya kecil buat nakut-nakutin saya. Ya dah, kita masih ada cerita pendek. Ayo kita tonton. Di sekolah kami, setiap ulangan pasti ada yang namanya tradisi ngepek. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ujian ya. HP tolong dimasukkan ke tas, keluarkan kertas lembarnya. Ngepek itu ngelihat catatan kecil pas ulangan. Ya kayak open book lah.
walaupun ulangannya sendiri bukan open book. Biasanya hampir seluruh siswa di sekolah kami kayak gini. Tapi yang ketangkep biasanya cuma 1 atau 2. Hei kamu, kamu nyontek ya? Kamu emang gak tahu peraturan sekolah? Kamu gak tahu tata tertib ujian? Keluar kamu. Alah, Hei kamu, ini surat dari BK, awas ya kamu gak datang. Iya Bu, saya datang kok. Santai aja kenapa? Bu Eka nggak jelas banget. Tadi Naomi nyontek juga, tapi dia nggak ketahuan kok. Emangnya tuh guru. Pagi Ibu. Pagi. Farel ya? Iya. Saya dengar kamu bawa kertas ya saat ujian. Iya. Apa isi kertas itu? Salinan dari buku paket Bu. Ya ampun Farel, mau jadi apa kamu kalau kayak gitu? Saya mau jadi pejabat Bu. Pejabat? Gimana mau jadi pejabat? Ujian aja masih lihat catatan materi. Lah, itu kan yang dilakukan pejabat Bu. Pidato sambil lihat catatan. Iya juga ya. Wah, cerita ketahuan ngepet tadi bikin saya keinget pas zaman saya sekolah dulu. Berarti kamu tukang nyontek ya? Waduh, ketahuan. Oke, lanjut aja, kita masih ada ke program tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, wahai para pemirsa. Oke, kembali lagi dengan saya Adriani Azahwa di program Tanya Jawab. Nah, di program kali ini kami mengundang bintang tamu spesial yang paling terkenal. Sambutlah Hadi, Halo. sang juara Olimpiade Teks Eksposisi Nasional. Halo semua. Nah, jadi kali ini kami akan mencoba bertanya-tanya nih terkait tentang pengetahuan tentang teks eksposisi. Nah, wahai Hadi, izinkan saya bertanya, apa itu pengertian dari teks eksposisi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Teks eksposisi adalah suatu tulisan yang berisi informasi yang dilengkapi dengan gagasan, perasaan, atau pengetahuan dari penulis. Oh, oke, itu dari jawaban dari pengertian teks eksposisi. Nah, selanjutnya biasanya kan ada jenis-jenisnya nih teks eksposisi. Nah, itu kira-kira ada gak? Dan kira-kira apa aja jenisnya? Ada. Teks eksposisi memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan ini ada metode pembuatannya tidak? Ada. Apa aja itu? Teks eksposisi laporan itu penelitian yang menggunakan metode survei yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan data sebelum melakukan kritik. Oke, pertanyaan dari saya ini sudah terjawab ya oleh Hadi. Oke, kali ini kita ke pertanyaan terakhir. Oke, di sini pertanyaan terakhirnya yaitu apa aja sih langkah-langkah dari pembuatan teks eksposisi laporan ini? Langkah-langkah teks eksposisi laporan yaitu yang pertama adalah tentukan topik yang berhubungan dengan fenomena sosial. Yang kedua, tentukan objek responden kalian atau sumber data penelitian kalian. Yang ketiga, tentukan cara pengambilan data. Kalian dapat melakukan survei dengan cara menyebarkan angket isian atau melalui wawancara. Yang keempat, merumuskan hal-hal yang ingin kalian ketahui dengan topik yang dipilih dalam bentuk pertanyaan. Yang kelima, kumpulkan data sesuai dengan cara pengambilan data yang telah dipilih. Yang keenam, olahkan data yang kalian telah dapat menggunakan persentase. Misalnya berapa persen yang menjawab A, B, atau C. Yang ketujuh,
sajikan data kalian dalam bentuk teks eksposisi laporan. Teks disajikan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendapat. Sampaikan pendapat kalian dengan topik yang ini. Yang kedua itu argumen atau hasil penelitian. Kalian juga menampilkan tabel, grafik, atau diagram untuk menunjukkan data yang diperoleh. Yang terakhir itu penegasan ulang atau simpulan, yaitu pendapat kalian terhadap hasil yang sudah dibahas. Oke, panjang sekali ya jawabannya tadi. Oke, itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Nah, baiklah teman-teman. Jadi bintang tamu kita telah memberi pengetahuan kepada kita yaitu terkait teks eksposisi, termasuk cara pembuatannya serta pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di program berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Tanya Jawab bersama saya, Uin. Hari ini saya mau wawancarai seorang komikus putri dari SMA Negeri 1 Cilengsi, yaitu Ardela. Halo. Oke, aku pengen nanya beberapa pertanyaan ya tentang komik. Untuk pertanyaan pertama, apakah nama lain dari komik potongan? Oke, nama lain dari komik potongan biasa aku sebut komik strip. Oke. Untuk pertanyaan kedua, disebut apa satu bingkai atau kotak pada komik yang berisi satu adegan? Satu bingkai atau satu frame itu biasa disebut panel. Untuk yang ketiga, dalam satu bingkai terdapat berapa panel? Biasanya aku dan komikus lain bikin satu komik strip berisi total 4 panel. Wih, keren, jawabannya itu benar semua guys. Ini emang benar-benar komikus asli. Oke, mungkin segitu aja segmen tanya jawab bersama saya. Terima kasih telah menonton. Dadah. Halo sobat-sobat yang masih ada di rumah. Kembali lagi bersama aku, Casey. Nah, sekarang kita kembali lagi ke segmen tanya jawab satu. Dan sekarang aku sudah bersama seorang penulis naskah lawakan tunggal yang sangat amat melegenda di Indonesia, yaitu Haika. Halo semuanya. Oke, jadi di segmen ini aku punya yang mau terkait dan pasti biasa lain di rumah itu udah sangat menikah. Karena ada, oke, langsung aja kita dari aku, jangan kemana-mana, buat pemirsa yang masih di rumah. Merasa di sini bakal ada segmen yang lebih seru lagi. Terima kasih. Wah, keren banget ya. Ngelawak aja harus santun loh. Kalau lawaknya nggak lucu kan Anda. Aduh, mulai nih. Ya udah pemirsa, kita balik lagi aja ke cerita pendek. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Du. Gue lagi ketemu Wado. Fotoin gue dong. Udah, coba harusnya apanya? Coba Du. Kacau, thank you Du.
Kata-kata apa yang cocok ya? Sosokan pakai kata-kata. Belum tentu juga tahun depan tuh jadi tentara. Yang salah bos, semua akan indah pada waktunya. Nah itu bagus. Bagus apa? Itu yang semua indah pada waktunya. Itu cocok itu jadi kata-kata. Oh iya, emang lo teman terbaik gue dok. Indah pada waktunya. Bagus. Wah, ini kan sih itu anak murid saya. Gede juga mimpinya. Selamat pagi semuanya. Pagi bu. Lah, kok orangnya cuma sedikit? Jalan pada kemana? Kan pada diskon bu? Oh iya, ya udah. Kalian udah pada ngerjain PR belum? Belum. Oke, bagus kamu udah. Kalau kamu belum? Katanya udah SMA kamu jadi tentara. Kok ibu tahu? Enggak, ibu tempe kok. Haha. Nih, ini akun kamu bukan? Iya. Randy, sampahnya jangan dibuang sembarangan dong. Lingkungan kan penting banget buat dijaga. Iya, kamu salah paham sama prinsip ekonomi. Sampah itu bikin banjir. Nah, kalau banjir, tukang bikin perahu dadakan bisa dapat uang. Terus tukang yang bikin pop mie bisa dapat duit. Terus ekonomi jadi semarak deh. Tapi bukannya banjir itu bencana ya? Kalau kata kalkulator, bencana itu peluang. Bisa. Ya, kesempatan itu datang saat masalah muncul. Jadi kita bantu munculnya masalah untuk membuka kesempatan. Selain itu, petugas kebersihan dapat kerjaan lebih banyak. Kalau semua orang tertib, mereka malah nganggur. Apa kamu mau lihat mereka sedih? Ya enggak sih. Berarti pekerjaan mereka harus tetap ada kan? Untuk membantu kesejahteraan ekonomi. Keren banget ya tadi dari ceritanya. Dari sampah bisa jadi ekonomi loh. Siapa tahu kalau saya buang di sampah bisa jadi duit lagi. Aduh, itu sih kalau dalam mimpi. Ya udah, kita balik lagi aja ke program tanya jawab. Halo pemirsa-pemirsa di rumah, kembali lagi bersama aku, Casey. Sekarang aku sedang bersama narasumber aku, yaitu Alen. Halo semua, nama saya Alen selaku narasumber dari acara tanya jawab infografik. Oke Alen, di sini izinkan aku untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan infografik? Infografik itu kayak informasi terus digabung sama data visual berupa grafik, terus pokoknya yang visual gitu biar kelihatan lebih menarik. Oke, aku ada pertanyaan yang kedua. Apa sih tujuan utama dari pembuatan infografik itu? Kalau tujuannya itu tuh biar informasi yang awalnya banyak terus panjang dibuat lebih kompleks dengan cara dijadiin grafik. Terus pokoknya terus biar visualnya lebih menarik. Oke, pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan 3 ciri khas dari sebuah infografik yang baik atau bagus. Yang pertama, informasi itu harus jelas terus sesuai fakta yang ada. Terus yang kedua harus digabungkan dengan visual kayak grafik, terus gambar-gambar. Terus yang ketiga itu harus disertai dengan pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara membuat infografik supaya menjadi menarik dan informatif? Oke. Yang pertama itu ada tentukan topik dan tujuan. Terus kumpulkan data yang akurat kayak dari Google atau sumber yang terpercaya. Terus yang ketiga ada tulis poin-poin penting. Yang keempat ada pilih desain yang menarik dan warna yang sesuai biar kelihatan lebih menarik. Terus gunakan icon atau gambar yang sesuai. Yang keenam, atur tata letak yang rapi dan seimbang. Dan yang terakhir, periksa kembali isi dan ejaan sebelum dipublikasikan. Ringkas dan mudah dipahami. Oke, berarti dapat disimpulkan infografik yang baik itu dilihat dari topik dan tujuan, diksi, terus gambar-gambarnya ya. Iya, benar. Oke,
segitu saja pertanyaan dari aku. Makasih sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Oke, permisa, kalian jawab infografik tadi akan menjadi akhir dari acara talk show kita hari ini. Berakhir sudah acara TV dan Haptik ini. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.